Halo teman-teman, kembali lagi bersama Senar Film. Kali ini saya akan membawakan sebuah alur cerita film yang berjudul The Green Inferno. Film ini disutradarai oleh Eli Roth. Film The Green Inferno mengisahkan tentang para aktivis muda asal New York yang berencana melakukan perjalanan ke Amazon dengan tujuan menyelamatkan suku-suku pedalaman dari kepunahan. Naas, niat baik para aktivis tersebut terancam kandas karena pesawat yang mereka tumpangi jatuh di hutan Peruvian sekitar Amazon. Perjalanannya juga semakin menegangkan karena mereka diculik oleh kelompok atau suku pedalaman yang kejam dan kanibal. Sebelum kita masuk ke isi ceritanya, saya sangat menyarankan kalian untuk menonton filmnya secara utuh untuk bisa lebih mendapatkan ketegangan yang instan dari sebuah film. Tapi jika tidak masalah dengan itu, langsung saja kita masuk ke isi ceritanya. Film dimulai dengan kehidupan mahasiswa di suatu universitas dengan kegiatan demonstrasi. Justin merupakan salah satu mahasiswi yang akhirnya bergerak untuk mengikuti kegiatan para aktivis demonstrasi. Kali ini, para aktivis akan mengadakan demonstrasi untuk menyelamatkan sebuah suku dalam hutan Amazon di Peru, Amerika Latin. Menurut ketua aktivis, yakni Alessandro, Peru akan mengambil sumber daya gas di sana, sehingga hutan dan seluruh penghuninya termasuk suku asli dan lokal di sana akan dimusnahkan. Suku lokal yang hanya terlihat di satelit akan hilang untuk selamanya. Rencana Alessandro tampak begitu rapi. Mereka akan melawan perusahaan swasta Peru untuk melindungi suku terasing tersebut dari kemusnahan. Mereka akan melakukan live streaming kegiatan perusakan hutan dan pemusnahan massal suku tersebut. Rencana sudah diatur. Mereka yang ikut melakukan demo akan berangkat ke Peru seminggu kemudian. Ayah Justin, yaitu seorang pengacara PBB, tampaknya tidak setuju dengan anaknya. Namun Justin enggan mengikuti kata ayahnya dan tetap akan berangkat ke Peru bersama teman-temannya. Kemudian mereka tiba di Peru dan berkenalan dengan Carlos, seorang yang membiayai misi mereka. Untuk menuju tempat suku terasing tersebut, para mahasiswa harus menggunakan pesawat perintis, kemudian menyusuri hutan dengan perahu, dan kemudian mereka harus mengganti baju seolah-olah menjadi pegawai para penggusur hutan. Setibanya di hutan yang akan digusur, mereka segera melakukan sabotase atas pengrusakan hutan yang terjadi. Mereka mengunci diri mereka dengan sendiri dengan rantai dan gembok yang mereka bawa. Untuk melawan para petugas keamanan dengan senjata lengkap, mahasiswa hanyalah membawa smartphone yang mereka gunakan untuk menyiarkan siaran langsung kejadian yang terjadi. Tampaknya rencana mereka berhasil. Perusakan hutan berhasil mereka hentikan. Justin yang ditodong kepala pun merasakan kemenangan dengan rasa ketakutan. Dia menyadari bahwa dirinya hanya diperalat Alessandro untuk memenangkan demo ini. Setelah aksi demonstrasi selesai, mereka dilepaskan oleh polisi dari Peru dan dibawa ke pesawat untuk dipulangkan. Perayaan kemenangan yang berlangsung di pesawat tidak berlangsung lama. Pesawat yang mereka tumpangi mengalami kerusakan dan jatuh di tengah hutan belantara. Kini cerita horor pun dimulai. Ada sebagian dari tim mereka yang meninggal atas jatuhnya pesawat ini. Yang selamat berhasil keluar dari pesawat. Namun di sini Katie, pacarnya Alessandro, melihat seseorang. Tanpa diduga, sebuah busur panah melesat ke dirinya sehingga menembus ke leher. Mereka diserang dan dibius oleh suku pedalaman dan dibawa ke sebuah kampung terpencil. Suku di sana terlihat sangat antusias menyambut mereka. Tampak kegembiraan wajah suku ini karena yang mereka tahu ini adalah kiriman makanan dari para dewa. Lalu keluarlah seorang nenek yang diyakini sebagai pemimpin suku tersebut, memeriksa satu persatu dari mereka. Mereka pun dimasukkan ke dalam kandang babi. Tapi mereka sadar bahwa Jonah tidak berada bersama mereka. Setelah itu Jonah diberi minum, betapa leganya. Jonah berpikir ia akan dibantu. Jonah dibaringkan di batu, kemudian nenek tua itu mengeluarkan batu tajam dan langsung saja mengambil mata Jonah untuk dimakan. Gak cukup sampai di situ, bahkan lidahnya dipotong dan dimakan mentah-mentah. Kengerian belum berakhir, seorang argojo memotong tangan dan kakinya dan dicacing-cacing seperti selayaknya sapi. Guys, untuk kalian yang sudah gak sanggup menonton alur ini, silakan tinggalkan karena masih sangat banyak lagi kengerian yang akan terjadi lagi. Mereka memasak Jonah yang bahkan aromanya pun bisa tercium oleh teman-temannya. Di saat seperti ini tiba-tiba Kate yang mulas masih sempat membuang air besar di dalam kandang babi tersebut. Malam pun tiba. Alessandro membuat sebuah pengakuan kepada teman-teman. Kalau sebenarnya kita tidak menghentikan apa-apa, tapi kita hanya menunda kerjanya bulldozer 2 hari saja.
karena setelah perusahaan kedua akan datang menggantikan perusahaan pertama tadi. Di sini mereka baru sadar kalau Alessandro telah memanfaatkan teman-teman untuk menjalankan misinya bersama Carlos. Samantha berusaha kabur namun dibius oleh penjaga di atas pohon. Keesokan paginya, Algojo Hitam datang membawa wanita-wanita ini untuk diperiksa area kewanitaannya. Kate dan Samantha dikembalikan ke kandang karena mereka sudah tidak ting-ting lagi, tapi Justin dibawa dan badannya dicat warna putih. Mungkin saja ini adalah bagian dari ritual suku tersebut. Di sisi lain, Samantha kabur dan entah ditangkap atau tidak, tapi scene sudah berganti ke Justin yang baru saja dikembalikan ke kandang. Mereka diberi makan oleh anak-anak suku. Awalnya semuanya jijik untuk memakan makanannya, tapi setelah dicoba rasanya enak dan bikin ketagihan. Gak lama kemudian, Kate tersadar daging yang ia makan adalah sahabatnya sendiri, yaitu Samantha, karena terdapat tato di kulit makanannya. Seketika, Kate mengakhiri hidupnya dengan menggorok leher sendiri dengan pecahan mangkok. Kesempatan itu digunakan oleh yang lain menyusupkan daun ganja ke tubuhnya, dengan tujuan agar para kanibal yang akan memakannya kelak akan mengalami teler dan pingsan. Justin dan Daniel akhirnya bisa kabur dengan situasi ini. Namun tiba-tiba giliran Carl malah dibius oleh Alessandro. Sudah pasti Alessandro ini seorang yang sangat munafik. Akhirnya Carl dimakan secara mentah-mentah oleh kerumunan suku tersebut. Scene kembali ke Justin dan Daniel. Mereka menyusuri sungai, bahkan Justin sempat terbawa arus di sungai. Mereka akhirnya menemukan tempat di mana mayat-mayat lain yang tidak selamat dari kecelakaan pesawat, mayat mereka diikatkan di tiang. Malang, akhirnya Justin dan Daniel pun kembali ditangkap suku kanibal. Daniel disiksa dengan diikat di tiang dan dikerumuni oleh semut-semut Amazon. Sedangkan Justin yang hampir dieksekusi nenek gayung ini tiba-tiba batal, karena sebagian suku menyatakan perang terhadap tentara bayaran dari proyek bulldozer tersebut. Para anggota suku mengambil tombak dan menuju ke lokasi perang. Justin yang akhirnya bisa melarikan diri kembali dengan bantuan anak kecil dari suku kanibal. Saat Justin sampai, dia melihat peperangan antara suku Amazon dan tentara bayaran. Tentu saja akan sangat mudah bagi tentara menghabiskan mereka semua dengan AK-47-nya. Justin pun diselamatkan para perusak hutan yang dulu pernah dia temui. Justin akhirnya pulang dan melindungi suku tersebut dengan mengatakan bahwa suku tersebut tingkahnya kebalikan dari aslinya dan malah menyalakan bulldozer yang hendak meratakan desa mereka. Ketika ditanyai tentang perilaku suku ini yang katanya masih kanibal, Justin malah bilang tidak sama sekali. Mereka begitu baik menuntunnya keluar dari hutan. Dari ending ini sebenarnya kita tahu bahwa suku pedalaman tidak akan mengusik jika tidak diusik duluan. Oke guys, sampai jumpa di video berikutnya. Saya Erwin, bye bye.